Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku 1 Korintus pasal 6 ayat 19 hingga ayat yang ke-20 berkata sebagai berikut. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan. Ayat firman Tuhan ini diingatkan kepada kita sebagai orang percaya, supaya dalam perjalanan kehidupan ini kita kenal siapa kita. Karena dengan jelas dikatakan tadi bahwa tidak tahukah kamu, berarti perlu pemahaman, perlu pengertian bahwa hidup ini bukan lagi kepunyaan kita, karena kita sudah beralih tangan, berpindah tangan. Kepemilikan diri kita adalah berpindah ke tangan Kristus yang telah membayar kita dengan darahnya yang mahal. Hal ini perlu disikapi dengan baik, karena dikatakan tidak tahukah kamu, karena tujuannya harus diingatkan supaya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Jadi ketika kita dibayar dengan harga yang mahal, maka kita dituntut menjadi seorang pelayan, stewardship atau penata layanan, orang yang mengelola atau menata kehidupannya untuk kepentingan tuannya. Hal inilah yang harus menjadi tanggung jawab saya dan saudara sebagai milik kepunyaan Tuhan, bahwa di dalam kehidupan ini yang sudah bukan milik kita lagi, maka hidup, waktu, harta, kesempatan, tubuh ini harus digunakan untuk kepentingan pemiliknya, yaitu Yesus. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus pahami hal ini supaya kita menjadi orang yang benar-benar mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Tidak cukup kita hanya menyanyi, memuji Tuhan, berbakti, tetapi kita harus melihat bahwa kita dengan seluruh potensi yang ada pada tubuh ini harus dikelola, harus diatur, harus ditata kembali untuk menyenangkan pemiliknya. Hal ini memang tidak mudah, tetapi ini pasti akan terjadi karena Dia sungguh-sungguh membayar kita dengan darahnya yang mahal. Seperti yang kita bisa pikirkan dalam hidup ini, bahwa seringkali kita mempunyai tujuan-tujuan, keinginan-keinginan untuk semua fasilitas yang kita miliki. Pertama, mungkin background keluarga. Kita terkenal, orang yang dikenal karena background keluarganya. Pertanyaannya, apa gunanya itu? Untuk menyenangkan siapa? Keluarga kita sudah tidak ada, cuman kita. Kembali kita harus diingatkan bahwa kita harus menggunakan semua potensi kita, baik background kita,
harta benda yang kita miliki bukan lagi milik kita, tetapi itu harus kita kelola untuk menyenangkan yang memiliki hidup kita. Kita punya motor, kita atur menurut selera kita. Dan Tuhan yang memiliki kita, Dia juga berhak mengatur kita menurut kehendaknya. Nah, sebab itu banyak hal yang seringkali kita lupa. Kita mengejar gelar. Kita dapat gelar tidak salah. Tapi apa tujuannya? Untuk kasih berat nama, ditaruh di depan, ditaruh di belakang, seabrek-abrek, supaya nama kita makin berat kelihatannya, karena dikurung dengan gelar di depan, gelar di belakang. Hanya sampai di situ. Tentunya gelar itu ada isinya, dan isinya lah yang diperlukan untuk dikembangkan bagi si pemiliknya. Hal ini perlu kita pikirkan. Kita punya uang tidak salah, tapi apa tujuannya uang yang ada pada kita kalau dia hanya mengendap? Apa tujuannya uang itu kalau hanya tujuannya untuk selalu kepentingan kita? Pemiliknya bilang apa? Kita nggak tahu, karena kita yang menguasai itu. Kita cari pangkat, jabatan, kedudukan. Untuk apa? Untuk dihormati karena kita sebagai pejabat. Banyak hal yang seringkali kita lupa. Kita menjadi terhormat dengan ada berbagai hal yang kita miliki. Tetapi apakah kehormatan yang ada pada kita itu memberi kepentingan, memberi kontribusi kepada pemiliknya, atau hanya kepada kita yang hanya digantung pada diri kita itu kehormatan? Dan hal ini yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita. Bahkan saat kita pergi gereja ibadah, itu untuk kepentingan siapa? Untuk dilihat orang bahwa kita bertanggung jawab jadi orang Kristen. Terus apakah kita berubah karena kita pergi gereja jadi lebih baik, jadi lebih taat, jadi lebih sungguh-sungguh? Kalau sudah berbicara seperti itu, orang akan berkata, iya, gimana bisa baik, pendetanya aja nggak baik. Bagaimana bisa sungguh-sungguh, pelayan-pelayannya juga nggak sungguh-sungguh. Semua hal itu yang seringkali menjadi alasan karena kita tidak sadar hidup ini bukan kita punya, tapi Tuhan punya. Ketika kita pergi ke gereja, sebenarnya untuk membuat hati kita lebih peka terhadap pemiliknya, membuat diri kita, sikap hidup kita makin tunduk kepada pemiliknya. Bukan sekedar hadir, bukan sekedar datang untuk memberi bantuan kepada gereja, memberi bantuan kepada pendeta, bukan. Karena tujuan pemilik tubuh kita, ketika kita dibawa atau kita membawa diri kita ke rumah Tuhan, kita sedang ada dalam suatu proses untuk lebih peka dengan pemiliknya, untuk lebih mengerti rencana pemiliknya terhadap diri kita. Jika kita ini pegawai dari satu perusahaan, kita harus selalu datang kepada pemiliknya untuk kita tahu rencana selanjutnya dari pekerjaan yang kita kerjakan sekarang ini akan kemana ujungnya dan bagaimana cara mengerjakannya. Tentunya pemiliknya yang tahu. Dan itulah sebabnya kita harus menyadari bahwa ketika kita pergi gereja itu bukan liturgi, tetapi itu bahagian dari suatu kesempatan makin menjadi lebih peka, menjadi lebih bersungguh-sungguh, makin menjadi lebih berubah karena kita menemukan rencana yang baik dari pemilik tentang kehidupan kita.
Dan inilah yang seringkali kita tidak sadari. Banyak waktu, banyak kesempatan yang kita gunakan hanya untuk kepentingan kita. Sehingga kita bisa berkata, kalau tidak ada yang jemput saya nggak pergi gereja. Kalau tidak ada yang kasih ingat saya nggak berbakti. Kalau nggak ada telepon, saya tidak akan pergi beribadah. Nanti orang telepon saya supaya saya tahu jam berapa. Berbagai-bagai alasan kita bisa buat, karena kita memang ahlinya untuk berbuat alasan. Tetapi kita harus sadar, kita harus menyenangkan pemiliknya. Bukan apa yang kita miliki, tapi pemiliknya, yaitu Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Kita tidak bisa pergi gereja hanya ritual. Kita tidak bisa berdoa hanya ritual. Kita tidak bisa melayani hanya ritual. Tapi ketika kita melayani, lihatlah bahwa engkau sedang menyenangkan pemilik yang adalah Tuhan terhadap hidup ini. Ketika engkau berkorban, anggaplah engkau sedang mengembalikan apa yang Tuhanmu punya. Karena kita hanya steward, kita hanya penata, kita bukan pemilik. Sebab itu ada saatnya kita akan harus berhenti dari segala kegiatan kita, karena pemiliknya menganggap sudah cukup kamu kerja, sudah cukup kamu ada di situ. Bahkan lebih bahaya lagi kalau dia berkata, untuk apa dia tinggal di situ? Untuk apa dia masih bertahan di situ? Daripada dia percuma, ambil pulang. Dan inilah yang harus menjadi pertanggungjawaban kita, bahwa tidak tahukah kamu, perlu pemahaman, perlu pengertian. Dan itulah yang diingatkan Tuhan hari ini untuk saya dan saudara. Untuk apa semua yang kita miliki? Apakah Tuhan dipermuliakan, atau kita yang makin lebih besar dan Tuhan makin tidak nampak, pemiliknya makin tidak kelihatan? Biarlah kita makin peka terhadap pemilik dari kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi stewardship yang baik, kami menjadi penata layanan yang baik dari seluruh potensi yang Tuhan sudah berikan pada diri kami, mulai dari gelar, mulai dari jabatan, mulai dari nama besar, mulai dari harta kekayaan kami, bahkan waktu-waktu kami, kesempatan-kesempatan kami. Biarlah kami kelola dengan baik untuk menyenangkan pemiliknya. Sebab itu Tuhan pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, khususnya anak-anak yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga maupun pengabdian kami kepada institusi yang kami harus kerjakan. Biarlah di sana juga kami dapat mengabdikan hidup kami untuk menyenangkan Bapa di surga. Karena Engkaulah satu-satunya pemilik kehidupan ini. Karena Engkaulah yang sudah menebus dan membayar kami dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu bagi kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.